Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Aulia Alwi, dan partner saya, Mufiatun Najah, akan memaparkan materi presentasi pada hari ini dengan tema administrasi kesiswaan, yaitu tentang pengertian administrasi kesiswaan. Hairabuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare. Kata ad artinya intensif, sedangkan ministrare artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Sedangkan secara terminologi dijelaskan oleh Ngalim Purwanto bahwa administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Ali Imron, siswa adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Pendapat ini diperkuat oleh Sarwono mengatakan bahwa siswa merupakan orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, peserta didik atau siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang didapat tumbuh dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik. Setelah mengetahui pengertian administrasi secara benar dan luas, serta mengetahui pengertian siswa dalam sistem pendidikan, maka dapat diketahui bahwa administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif. Materi berikutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan administrasi kesiswaan. Tujuan dari administrasi kesiswaan sendiri adalah untuk mengatur seluruh kegiatan siswa dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Adapun kegiatan dalam administrasi kesiswaan meliputi yang pertama, perencanaan dan penerimaan siswa baru. Perencanaan siswa baru adalah suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan di awal berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik sejak siswa akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Dan pada proses perencanaan terdapat berbagai tahapan, yaitu 1. Penetapan daya tampung sekolah. Penetapan daya tampung sekolah dapat dilakukan dengan formula DYT sama dengan BB kali MB kali ATK. DYT yaitu daya tampung, BB banyaknya bangku, MB muatan bangku, ATK anak tinggal kelas. Yang kedua ada penetapan syarat calon siswa. Yang ketiga penetapan panitia penerimaan siswa baru. Yang keempat melakukan publikasi.
Yang kelima, melakukan penyaringan atau tes. Yang keenam, pengumuman hasil tes. Yang kedua, ada penerimaan siswa baru. Adalah proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan dalam administrasi kesiswaan yang kedua, pembinaan siswa atau selama tahun pelajaran. Pembinaan siswa ini terdiri dari yang pertama, orientasi untuk siswa baru atau kita kenal dengan MOS, masa orientasi siswa. Kemudian yang kedua, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Jelas dalam satu buku yang namanya buku daftar hadir. Kemudian ada yang namanya promosi. Promosi merupakan perpindahan siswa dari satu kelas ke kelas lain. Itu dari misal kelas 1 naik ke kelas 2. Kemudian mutasi itu perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain karena alasan tertentu. Biasanya ada pindahan dari luar sekolah masuk ke sekolahan kita, seperti itu. Kemudian ada drop out. Drop out itu keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum siswa tersebut lulus karena alasan tertentu. Kemudian ada pengaturan tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, bentuk kegiatan dari administrasi kesiswaan adalah tamat belajar atau akhir tahun pelajaran yang terdiri dari pelaksanaan ujian nasional dan pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen administrasi kesiswaan. Terdiri dari dua. Yang pertama, ada dokumen catatan data siswa untuk sekolah dan ada dokumen catatan data siswa untuk masing-masing kelas. Untuk dokumen catatan data siswa untuk sekolah meliputi ada buku induk atau dikenal dengan buku pokok. Di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai keadaan siswa, biasanya terdiri dari identitas pribadi siswa. Kemudian ada buku klaper. Artinya buku klaper ini membantu buku induk memuat data siswa yang penting-penting. Nah, dalam buku klaper ini kelebihannya adalah bisa ditemukan nama siswa yang disusun menurut abjad. Kemudian yang ketiga ada catatan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini peraturan yang ditetapkan di suatu lembaga pendidikan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yang baik dari pemerintah maupun dari sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya, dokumen catatan siswa untuk masing-masing kelas. Itu yang pertama terdiri dari buku presensi atau daftar hadir. Ini fungsinya adalah mengontrol keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian ada buku catatan BK. Artinya buku ini memuat semua permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian ada buku catatan prestasi siswa. Ini digunakan untuk mendokumentasikan beragam prestasi siswa. Kemudian ada buku rapor yang memuat kemajuan belajar siswa. Menjadi administrator kesiswaan yang membidangi atau mengelola di bidang kesiswaan yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Artinya selain tahu apa saja bentuk-bentuk kegiatan dari administrasi kesiswaan, juga jenis-jenis dokumen tertulisnya seperti apa, maka perlu juga mengetahui bentuk dan format administrasi kesiswaan. Ini dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.